seorang supir outlet pada tahun 50-an yang membawa penumpang dari Bandung ke Subang dan sebaliknya. Setelah kejadian mengenaskan tersebut, tanjakan ini dikenal dengan sebutan Tanjakan Emen. Selamat pagi pemirsa. Seleb on News Viral kembali hadir dengan kabar-kabar viral yang pastinya bikin pemirsa semua penasaran. Tentunya hanya di Seleb on News Viral. Itu tinggal ya Allah Gusti Alhamdulillah Pak ini kalau Misteri Tanjakan Emen. Bagi warga Subang atau Bandung sudah pasti mengenal jalan yang satu ini. Hampir setiap tahun, jalan ini selalu menelan korban jiwa. Tanjakan Emen sebutannya. Kontur jalan yang menanjak memang seringkali menjadi faktor kecelakaan. Tapi banyak yang percaya faktor supranatural ikut andil dalam tragedi kecelakaan di tempat ini. Asal nama Tanjakan Emen. Tanjakan Emen menjadi satu rute yang sering dipilih para pengemudi dari Bandung jika ingin ke Subang, begitupun sebaliknya. Sebelum adanya tragedi kecelakaan Emen, jalanan ini disebut Tanjakan Cicenang. Emen adalah seorang supir outlet pada tahun 50-an yang membawa penumpang dari Bandung ke Subang dan sebaliknya. Setelah kejadian mengenaskan tersebut, tanjakan ini dikenal dengan sebutan Tanjakan Emen. Sejak saat itu banyak mitos bermunculan tentang Tanjakan Emen. Khususnya bagi mereka yang ingin melewati jalanan ini, harus membuang rokok atau koin di titik kecelakaan Emen. Hingga sekarang kebiasaan itu masih dilakukan oleh para pengemudi yang lewat. Emen yang dikenal sering merokok, membuat warga setempat merasa memiliki kewajiban membuang rokok di sini sebagai bentuk hadiah untuk Emen. Anehnya lagi, jika pengemudi salah titik membuang rokok atau koin, maka rokok dan koin itu akan berpindah ke tempat Emen celaka. Hingga kini tidak pernah ada yang tahu siapa yang memindahkannya. Kerumunan kerap petanda akan terjadi kecelakaan. Ada pula mitos tentang pohon keramat di dekat titik kecelakaan Emen. Pohon tersebut diberi nama Jenjing. Banyak yang beranggapan kecelakaan terjadi setelah kemunculan kera di pohon ini. Para kera yang menyeberang jalan seringkali membuat pengemudi kaget dan mengakibatkan celaka. Belum lagi sosok cantik misterius yang tiba-tiba menyeberang juga. Bahkan diceritakan perempuan ini sering ikut kendaraan yang lewat. Anehnya para pengemudi yang celaka dan selamat sering kebingungan. Ketika ditanya, mereka merasa aneh dan linglung ketika melewati jalan ini. Yang nampak di depan mereka bukanlah jalanan, tapi selendang besar.
Desa hilang dalam semalam. Tidak banyak yang tahu jika di Indonesia pernah ada kisah nyata satu desa yang tertimbun longsor hingga rata dengan tanah. Tepat di lokasi itu, terdapat tugu peringatan peristiwa 1955 silam yang menewaskan 332 warga asli dan 19 orang dari desa lain meninggal dunia. Desa itu bernama Desa Legetang. Dahulunya Desa Legetang begitu subur akan hasil panennya. Seluruh penduduknya merupakan petani yang sukses. Namun bukannya bersyukur kepada Tuhan, penduduk Legetang justru berbuat maksiat. Setiap malam mereka menggelar pesta lengger. Mereka mabuk dan hanyut dalam perjinahan, bahkan penyuka sesama jenis, sama seperti kaum Sodom Gomorrah. Tidak hanya itu, perjudian juga merajalela di desa ini. Kalau yang namanya maksiat itu memang, kata mbah-mbah kami memang, ya. Jadi ada istilah mendem ya, kalau dulu mungkin arak mungkin ya. Nah, itu kemudian ada istilah judi, pas habis panen ya, banyak duit mungkin ya. Yang ngundang itu kalau sekarang apa ya istilahnya ya, semacam penari yang ya erotis ronggeng ya. lah, iya semacam ronggeng itu. Jadi Kalau secara penerawangan mata batin Nyai, Desa Legetang itu dulunya memang benar-benar ada. Jadi bukan hanya sekedar simbol atau monumen yang ada di sana, hanya untuk sekedar sebagai pengingat ke generasi sekarang. Tapi desa itu dulunya benar-benar ada. Desa yang lebih subur dibanding desa-desa lainnya. Dan kemudian dihuni oleh masyarakat yang hatinya jumawah. Mereka melupakan betapa kuasa Tuhan itu bekerja atas lahan subur yang mereka garap. Mereka lebih berterima kasih kepada diri mereka sendiri yang sudah bekerja keras mengolah lahan dan menghasilkan hasil panen yang bagus dibanding desa-desa lain. Hingga suatu malam desa tersebut diazab. Hujan yang deras serta petir menyambar membuat penduduk desa lain ketakutan, namun tidak Legetang. Mereka tetap asik berjoget dan berpesta, hingga terdengar suara gemuruh dan dentuman yang keras. Di mana keesokan harinya penduduk desa sekitar Legetang datang untuk mengecek. Alangkah terkejut mereka melihat seluruh desa Legetang sudah hilang tak berbekas. Asale niku gugur apa? Minggu manis. Minggu manis. Apa tadi kayak apa tadi? Tiang sepuh niku terus ejang-ejang periksane mereka saking enggel adong wangsul kados niki. Temenan suwede temenan. Lemah ngelegetang wis gedung cadisan, desa ngelegetang wis ditutup wis nana wong siji ya kados niku. Anehnya, potongan gunung itu seolah melompat tepat jatuh di Legetang, seolah menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Dengan kesombongan mereka hanya buat parit di sekitar pemukiman. Berpikir dengan pola pikir mereka saat itu, cukup dengan parit yang mereka buat, maka itu bisa menampung jatuhnya tanah dari patahan di puncak gunung. Dari lereng gunung tersebut, kalau secara fisika kan harusnya gravitasi itu hanya ke bawah aja. Tapi ini tuh memang tanahnya seperti ada yang mendorong, seperti ada yang melempar, sehingga menutupi tepat di seluruh dusun tersebut dan menewaskan seluruh manusia yang saat itu ada di sana. Kalau kita lihat dengan kacamata agama, ini jelas satu teguran, satu adab karena manusia yang mengundang. Oleh karena itu, jangan bermain-main dengan aturan Allah. Ketika manusia bermaksiat, sama saja menantang Allah. Dalam ayat lain dikatakan, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu ulah daripada kelakuan manusia. Dan ingat, surat An-Nisa ayat 147. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tidak akan aku mengadab manusia, kamu sekalian, selama kamu sekalian in syakartum, bersyukur dengan nikmat dari Allah, wa amantum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.